dalam menjalankan pekerjaan kita sebagai dokter terhadap pasien, ada panduan-panduan yang kita gunakan dalam melindungi pasien dan melindungi aktivitas kita sebagai dokter ya. Jadi kita bekerja di bawah SOP, Standard Operating Procedure. Ya, Standard Operating Procedure, ada panduan medis. Rumah sakit punya, klinik punya. Secara internasional ada guideline, dan kita bekerja di bawah itu. Apakah ketidakpuasan itu berasal dari hasil tindakan yang mengalami efek samping atau karena hasil kelalaian? Gitu. Itu tadi. Maka itu muncullah istilah medicine is an art. Ya. Medicine is an art. Bagaimana kita jadi orang yang by the book banget, tapi di satu sisi kita menghadapi pasien yang enggak by the book banget, gitu. Beda. Jadi segala bentuk ketidakpuasan tadi dijustifikasi sebagai malpractice gitu. Padahal malpractice itu kan ada ketentuannya, ya dia lalai, lalu tidak menjalankan SOP. Ya, pokoknya ya malpractice gitu, sama seperti profesi-profesi lainnya juga gitu. Nah, memang yang kita sayangkan kalau ada kasus atau ada ketidakpuasan gitu, tadi cepat sekali dijudge sebagai sebuah kasus malpraktek gitu ya. Padahal untuk membuktikan malpraktek juga perlu proses ya. Ada proses assessment, audit dan lain-lain kan. Sehingga di antara berbagai berita yang menarik belakangan ini, terutama berita politik, ada terselip berita mengenai masalah kedokteran. Di Palembang misalnya, ada seorang dokter dituduh melakukan pelecehan terhadap istri dari pasiennya, dan kemudian diselesaikan dengan damai dengan pembayaran. Kemudian juga ada berita masih adanya susah dokter-dokter luar negeri untuk praktek di Indonesia dan sebagainya. Untuk itulah saya, Winarmada Soekardi dan Jovinka Tribandini, nah, mengundang secara khusus Dr. Yasin, seorang selamat datang, Dok. terima kasih. Nah, Dr. Yasin ini adalah seorang dokter yang praktek dokter kandungan, tapi juga banyak muncul di media sosial, dan belakangan ini banyak dicari ibu-ibu, digandrungi oleh ibu-ibu, bukan untuk dikomplain, tapi baik untuk konsultasi dan untuk dijadikan pasien, dijadikan dokter oleh ibu-ibu yang terutama terkait dengan ginekologi ya. Ginekologi Atau kandungan dan kebidanan. Dan kebidanan ya. Iya. Nah, Dok, sibuk sekali nih ya. Ya, lumayan. Bisa beraktivitas. Terima kasih loh, di tengah-tengah kesibukan operasi dan sebagainya menyempatkan diri datang ke sini ya. Dok, ini kan banyak sorotan nih, Dok, ya, kepada profesi dokter nih sekarang ini ya. Kan dokter itu dulu seperti malaikat suci gitu ya, kalau dulu ya, yang baik dari segala keilmuan, segala moral dan sebagainya. Tetapi belakangan ini mulai banyak juga yang mengeluh atau dia mulai menyoroti perilaku dokter, baik di dalam hubungan dengan pasien ya, misalnya waktu sama pasien tuh seperti diburu-buru setan gitu ya, tidak optimal, dan kemudian juga mungkin perilaku seperti di Palembang. Nah, bagaimana dokter melihat secara umum? Ya, saya terima kasih Om diundang. Jadi pembahasannya cukup berat ya. Jadi memang saya harus mulai mengakui dari awal ya, bahwa memang dokter itu adalah profesi yang melayani masyarakat gitu ya. Sehingga dalam kesehariannya, baik di luar pekerjaannya maupun di dalam pekerjaan sehari-hari secara formal, misalnya lagi berpraktek, dia akan selalu berinteraksi ya dengan masyarakat yang dalam tanda kutip bagi pengguna layanannya ya. Tentu saja dalam banyak interaksi, baik di ruang praktek maupun di luar ruang praktek, akan ada harapan ya bagi masyarakat terhadap figur, apalagi ini dokter gitu kan, yang ya mungkin sampai sekarang masyarakat masih menganggap
dokter itu mungkin punya status sosial tertentu, atau punya profil tertentu, atau punya standar kepribadian, standar komunikasi, ya standar profesional tertentu yang itu ada di kepalanya dan hati masyarakat gitu. Sehingga pada saat ada hal-hal yang dirasakan tidak sesuai, itu saja masyarakat ini bereaksi, gitu kan. Itu fair-fair saja, ya kan. Saya nggak melihat itu suatu masalah. Nah, yang kedua juga sekarang era teknologi, sosial media, komunikasi terbuka, hal-hal tadi itu tentu saja mudah untuk tersampaikan secara publik, gitu ya. Kalau dari dulu mungkin keluhannya hanya di ranah private, dia keluhkan. Sekarang Tapi bisa sekarang dibuka ya. Share. Iya, Soal share. benar apa salah belakangan, tapi Benar dibuka apa dulu salah, ya. dibuka. Ya, jadi memang ada satu lagi tambah risiko profesi dokter, yaitu menghadapi hal seperti ini. Nah, maka itu pandangan saya pribadi ya. Ya, ini adalah hal yang harus kita sikapi, bahwa setting sosial dan masyarakat yang kita layani mengalami perubahan, ya kan? Perubahan. Dan perubahan ini terjadi cukup cepat ya, era komunikasi teknologi gitu. Dan pandangan pribadi juga menurut saya, dokter juga harus mulai merubah ya paradigmanya yang tadinya mungkin dalam sistem komunikasi itu dia tertutup, susah ditemui, susah dimintai tanggapan. Mungkin nggak merasa paling friendly. hebat ya dengan pasiennya. Mungkin juga ada seperti itu karena ada relasinya. Dan saya lihat memang sebetulnya tren di dunia pendidikan kedokteran, ya, kita juga belajar komunikasi, kita juga belajar etik, kita juga belajar melayani karena kan kita care provider, kita service ya, kita meyakini bahwa kita service. Tapi mungkin kecepatan kita belajar dan kecepatan era teknologi dan masyarakat itu nggak secepat itu kita beradaptasi ya. Jadi kita selalu belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, kepada pasien. Tapi kita belum pernah belajar manakala komunikasi kita dibocorkan oleh pasien ke ranah publik, itu nggak ada kurikulumnya gitu kan. Sehingga kita juga harus refleksi ke dalam diri sendiri. Kita harus mau menyiasati situasi ini dengan sekali lagi tidak mengindahkan sumpah kita, kode etik kedokteran, kode etik Indonesia, dan berbagai macam standar teknis dalam pelayanan kita. Jadi dengan pandangan saya cukup rendah hati ya, kita memang ya selayaknya orang yang mendeliver service, mungkin resikonya ya akan ada feedback. Dan sebagai orang yang juga menyediakan service, kita akan senang sekali kalau kita ke restoran itu kalau senang panggil teman, kalau nggak suka bilang ke kita. Itu prinsip itu kita sangat happy gitu. Jadi artinya tinggal kitanya, si dokter ini terbuka nggak sama masyarakat, terbuka nggak sama komplain dari siapa yang dilayaninya. Meskipun sebenarnya servisnya ya servis bukan servis yang sifatnya ini ya kenyamanan atau wellness, tapi kita kan ada suatu tujuan ya kalau pasien ke dokter itu kan tujuannya mau sembuh, mau berobat. Jadi nggak sekedar servis yang sifatnya duniawi lah kira-kira gitu ya. Jadi dok itu kan lingkungan berkembang, teknologi berkembang, termasuk cara berkomunikasi dengan pasien, dengan masyarakat juga. Berarti dokter juga harus mengikuti perkembangan ini ya? Menurut saya iya. Menurut saya meskipun ada keterbatasan. Meskipun ada keterbatasan. Contohnya seperti ini. Kita sekarang dimudahkan dalam bertemu dengan dokter melalui aplikasi. Lalu kita bisa langsung berhubungan dengan dokter. Tapi dokter punya standar pekerjaan. Dia baru bisa meresepkan, dia baru bisa memberikan saran setelah dia menegakkan diagnosis. Diagnosis itu dilakukan setelah dia melakukan serangkaian langkah. Yang pertama dia anamnesis ya. Pasien datang tanya-tanya dulu. Terus di tanya-tanya tersebut kita seperti wartawan lah, menggali terus kan. Dari anamnesis itu sekitar 70-80% penyakit itu tahu, oh arahnya ke sini nih. Ya. Makanya kita selalu menggali keterampilan kita untuk mendapatkan informasi. Gitu. Mirip-mirip wartawan juga ya. Mirip sekali, karena kalau kita nggak pinter nanya, kita yang sial gitu, nggak dapat informasi penting. Gitu kan. Karena orang yang datang ke kita nggak bisa tebak latar belakangnya. Cara komunikasi kita nggak bisa tebak. Ya. Apalagi di Indonesia ya. Dengan latar belakang sosial yang sangat bervariasi,
saat kita ke daerah mana, beda Beda lagi pemahaman dan lagi. lain-lain. Jadi kita harus pintar-pintar. Nah, bagaimana kita bisa menggali informasi? Anamnesis, lalu anamnesis tadi kita tegakkan dengan pemeriksaan fisik. Oh, bener nggak nyerinya di sini? Biasanya ini di sini berarti nyeri. Oh, bener cocok. 90% meningkat akurasinya. Ditambah lagi pemeriksaan penunjang. Biasanya kalau demam berdarah, trombositnya rendah, cek darah. Oh bener, oke ini hampir 100% saya yakin ini demam berdarah. Baru dia bisa tegakkan diagnosis. Nah, keterbatasannya sekarang adalah kita nggak bisa melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang tadi, manakala kita berhadapan via online kan. Jadi memang praktek dunia kedokteran, praktek bagaimana hubungan dokter pasien itu agak sulit tergantikan dengan teknologi yang sekarang begitu cepatnya. Tapi permasalahannya mungkin ekspektasi orang kan kita nggak bisa kontrol kan. Ekspektasi orang pada saat ketemu dokter Yasin secara online dia akan dapatkan sama kualitasnya seperti saat ketemu. Kita nggak bisa cegah orang untuk berasumsi itu sehingga timbul lagi semacam celah untuk ketidakpuasan atau dianggap sebagai komplain ya. Jadi memang ya kita harus belajar terus nih bagaimana menyelaraskan ini begitu. Di samping edukasi terhadap masyarakat juga penting. Ya. Sekarang alhamdulillah banyak teman-teman yang aktif di sosial media, dia membuka komunikasi, edukasi dan lain-lain. Tapi manakala pasien atau masyarakat mencoba untuk memanfaatkan itu sebagai konsultasi, nah itu kita masih hati-hati karena begitu kita bicara mengenai dokter dan pasien dalam penanganan profesional itu ada standar-standar yang harus kita penuhi. Gitu. Nah, dok, itu kan banyak juga keluhan di masyarakat. Ini dokter nih profesi yang paling solid, paling tertutup sehingga untouchable di dalam oleh hukum gitu loh. Kalau melawan dokter secara hukum 90% kalah deh. Benar apa enggak nih gitu nih? Mungkin kita harus mulai dari masalah hukumnya apa. Ya. Kalau misalnya dokter berhadapan dengan masalah hukum di luar pekerjaannya sebagai dokter, ya bisa kita ditilang juga. Waktu pandemi disuruh nyapu dokter itu kan pakai masker. Artinya kalau di luar profesi itu lain soal ya, tindak hukum biasa lah. Tapi yang terkait dengan kedokteran sekarang ya memang ini semakin berat nih diskusinya ya. Jago gali ya. Betul memang. Jadi memang dokter itu profesi yang profesional independen ya. Dia dibekali ilmu, pengetahuan, dibekali kepercayaan, dibekali sertifikasi dan disahkan secara legal. Disumpah dan dihadiahi masyarakat semacam kehormatan gitu ya. Baru disumpah aja sehari udah langsung wah dokter gitu kan. Ya, padahal belum praktek. Kan? Nah, jadi profesi yang honorable honorable lah. Nah, dalam menjalankan pekerjaan kita sebagai dokter terhadap pasien ada panduan-panduan yang kita gunakan dalam melindungi pasien dan melindungi aktivitas kita sebagai dokter ya. Yang pertama kita harus satu mematuhi sumpah dokter kita dulu. Gitu. Sumpah dokter itu yang the first gitu. Dan sumpah dokter ini kan sumpah yang paling tua di semua profesi ya. Hippocrates Oath. Ya. Jadi sumpah dokter ada salah sumpah dokter Indonesia. Tapi ada satu pasal yang banyak melanggar ya. Jadi ada sumpah dokter ini sebenarnya candaan zaman dulu ya. Cuma saya ikut-ikutan aja senior saya. Jadi ada sumpah di mana kita harus memperlakukan sesama dokter sebagai saudara kandung. Iya. Gitu. Masih ada kan di kode etik itu ya. Tapi kan banyak yang menikah sama dokter juga. Ya. Termasuk saya. Gimana yang menikahi? Iya juga ya. Ya, itu jok zaman dulu sampai sekarang masih lucu juga ya. Ya intinya sumpah dokter itu yang menjadi suatu panduan kita lah ya. Dan sumpah dokter Indonesia itu Muslim di bawah Al-Qur'an. Jadi nggak sembarangan itu. Lalu yang kedua, kita punya dari organisasi Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ya, ada jumlah panduan-panduan yang memang patron-patron lah. Itu mengcover tadi nggak hanya teknis bekerja dalam rangka menyembuhkan pasien, tapi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memperlakukan sejawat pasien, masyarakat dan lain-lain gitu kan, bagaimana kita berlaku.
Nah, selanjutnya yang lebih teknis medis lagi, kita bekerja di bawah SOP, Standard Operating Procedure. Ya, Standard Operating Procedure, ada panduan medis. Rumah sakit punya, klinik punya, secara internasional ada guideline, dan kita bekerja di bawah itu. Ya, itu adalah kesepakatan dari peer, ya, artinya menjadi landasan kita dalam menegakkan suatu diagnosis serta melakukan penanganan. Ada satu lagi kunci dalam melakukan semua tindakan kita tadi yang udah dilandasi oleh sumpah, kode etik, SOP tadi, kita harus melakukan dengan informed consent, persetujuan pasien. Kenapa persetujuan pasien menjadi penting? Karena setiap langkah yang dilakukan oleh seorang dokter itu adalah langkah sebuah usaha untuk menuju kesembuhan. Di tengah kita menghadapi manusia yang tidak sama dengan mesin. Sehingga kita harus memberikan informasi mengenai apa tindakan atau apapun yang akan pasien lalui, beserta efek-efek atau berbagai macam hal yang mungkin akan pasien hadapi ketika dia mengalami tindakan tersebut. Dan apa langkah kita untuk meminimalisirnya. Karena ada yang namanya efek samping atau adverse effect dari obat-obatan atau tindakan medis yang menyertai sebuah tindakan medis. Nggak ada tindakan medis, nggak ada obat yang 0%. Udah kecil mungkin tapi ada. Dan itu kita sampaikan ke pasien. Ya, jadi manakala ada kasus hukum, ya, dan kita punya dokter-dokter ahli hukum yang juga mendalami ini, ya, manakala ada ahli hukum, ya prosesnya akan melalui semua rangkaian tadi, gitu. Jadi memang seperti tadi, ya, apakah ketidakpuasan itu berasal dari hasil tindakan yang mengalami efek samping atau karena hasil kelalaian, gitu. Jadi kalau kita lihat, mungkin yang 90% menang ya memang telah terbukti bahwa itu hasil dari tindakan efek samping yang memang di luar kehendak atau di luar kekuasaan ya seorang dokter pada saat itu misalnya. Jadi ya itu tadi, maka itu muncullah istilah medicine is an art. Ya, medicine is an art. Bagaimana kita jadi orang yang by the book banget, tapi di satu sisi kita menghadapi pasien yang enggak by the book banget, gitu. Beda. Dan di situ juga salah satu kewenangan dan kompetensi adalah bagaimana si dokter bisa self learning. Lalu dia bisa meneliti, lalu dia bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang nggak sesuai buku, tapi dia bisa punya semacam daya untuk bisa mengatasi masalah yang dialami pasiennya dia, manakala nggak sesuai buku, gitu. Jadi menurut saya kalau kebal hukum tidak juga, ya, karena ada banyak sekali teman-teman sejawat yang juga mengalami kasus hukum terkait dengan itu yang sangat disayangkan sekali, ya. Tapi kita berharap sebenarnya outcome pasien itu 100% semuanya mau bagus lah, gitu kan. Tadi dokter bilang mengenai info concern, ya. Ya. Itu udah berjalan dengan baik belum? Itu harus berjalan. Itu harus berjalan. Misalnya mau dioperasi keluarganya, dan udah berjalan. SOP-nya udah berjalan, ya. Itu selalu berjalan, dan setiap dari kita, setiap insan tenaga medis di rumah sakit, di klinik manapun punya kewajiban untuk memastikan itu ada dan itu berjalan, gitu. Dan kita dilatih dan dididik untuk itu. Dan ada satu lagi nih yang terkait dengan pola relasi dokter pasien zaman dulu, ya. Zaman dulu tuh kan dokter patrilinealistik, ya, hubungannya, ya, seperti bapak ke anak, ya. Dokter kebanyakan laki-laki datang ke saya, kamu berobat ini A, B, C. Tapi pada era saya, setidaknya saya masuk FK itu 2001. Kita udah mulai dipaparkan pada pemikiran bahwa kita sama pasien itu mitra. Kita mitra. Karena ada goal yang dicapai dan kita sama-sama menjeru ke sana dan butuh peran dua-duanya, gitu. Jadi kalau dulu kepatuhan pasien dibangun dari patrilinealistik, instruksi, kamu mau begini, dan pasti patuh lah, ya. Mungkin dokternya ada yang galak dikit, gitu kan. Tapi seneng pasien digalakin, ya, tapi sembuh, gitu kan. Kalau sekarang kita bagaimana menyiapkan pasien agar compliance-nya baik, kepatuhannya baik untuk berobat, gitu. Jadi keluar dari praktek kita, ya dia ngejalanin berbagai macam apa yang kita rencanakan, gitu. Kemitraannya dibangun, jadi kita
teman, kita sejajar, dan salah satu konsep kemitraan yang sejajar tadi itu adalah sama-sama setuju untuk melakukan sebuah langkah medis, jadi informed consent. Kalau zaman dulu mungkin tanda tangan, kalau sekarang kita jelasin, masyarakat juga menerima, oh penjelasan seperti ini kita setuju. Termasuk juga ada persetujuan tindakan medis sama penolakan tindakan medis juga ada. Manakala pasien menolak untuk dilakukan tertentu, keluarga menolak, itu juga ada. Jadi semuanya memang terbuka untuk dibicarakan era sekarang ini. Lalu ketika misalnya ada tindakan yang misalnya ditolak, Dok, lalu tapi tindakan itu harus dilakukan. Nah, itu bagaimana komunikasi yang efisien? Ya, ini permasalahannya hampir selalu itu. Jadi manakala dalam kasus emergensi kita dilindungi untuk digugat kalau itu menyelamatkan nyawa. Misalnya suatu waktu Mas ini henti napas dan saya harus lakukan langkah, saya nggak perlu telepon keluarga untuk saya CPR gitu kan, karena di depan mata disaksikan. Tapi manakala seseorang di ICU, lalu dia perlu tindakan tertentu, dia perawat keluarga ada, ya harus untuk menyelamatkan nyawa juga, tapi harus dibicarakan gitu kan. Jadi itu secara umum bisa diterima lah. Tapi prinsip untuk berkomunikasi itu nggak boleh dilalui. Dan sebagian besar problem, mungkin tadi Om bilang ada problem hukum, mungkin ya sebagian besar itu awalnya dari problem komunikasi. Komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang nggak lancar. Artinya penting banget ya komunikasi buat dokter ya. Artinya selain belajar medis segala macam, anatomi dan lain-lain, tapi skill untuk komunikasi. Dan itu challenge buat kita ya. Karena ya kita learning by doing, komunikasi itu ya. Kita learning by doing. Jadi ya harus belajar dari senior, dari teman, dari pasien gitu. Sehingga jangan sampai offside lah komunikasi kita sebagai dokter. Tapi di fakultas ada kurikulum komunikasi nggak? Ada. Kan kita selain belajar ilmu medis, ya, ilmu hayat gitulah, kita juga belajar ilmu yang komunikasi dan lain-lain, bagaimana pendekatan ke masyarakat. Tapi kan bobotnya mungkin tentu udah tidak ketutup luar ya, ketutup duluan gitu sama. Jadi ya sebagian besar problemnya komunikasi, ketidakpuasan dari komunikasi gitu kan. Lalu dokter mungkin juga sibuk gitu kan, atau sudah dijelaskan tapi tidak diterima message-nya, seringkali seperti itu, atau kekecewaan gitu kan. Jadi ya seninya komunikasi. Kita belajar komunikasi ya belajar, tapi mungkin belajarnya mungkin belum cukup hebat begitu kan. Apalagi mungkin lewat teknologi komunikasi ya. Apa mungkin salah tangkap yang sesama sekarang, umum aja salah tangkap, apalagi dengan dokter gitu. Nah, salah tangkap, makanya kalau misalnya kita menghadapi masyarakat gitu ya, om saya begini. Kita nggak bisa langsung cerna tuh informasi, karena apa yang dipersepsikan pasien yang disampaikan itu belum tentu benar. Makanya biasa kalau ada misal keluarga nih, tolong dong ini, coba bidannya atau suster dokternya telepon saya deh, sehingga kita bisa nyambung gitu kan. Nah, itu ada gap komunikasi. Kalau malpraktek tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya kan suka ada beda persepsi antara masyarakat luas antara dengan malpraktek dokter dan ya. bukan Kalau dokter gitu ya. Masyarakat bilang, wah itu malpraktek tuh dokternya, tapi dokter belum tentu. Iya, belum tentu. Ya itu tadi seperti yang tadi kita ilustrasikan ya. Jadi segala bentuk ketidakpuasan tadi dijustifikasi sebagai malpraktis gitu. Padahal malpraktis itu kan ada ketentuannya ya. Dia lalai, lalu tidak menjalankan SOP. Ya, pokoknya yang malpraktis gitu, sama seperti profesi-profesi lainnya juga gitu. Nah, memang yang kita sayangkan kalau ada kasus atau ada ketidakpuasan gitu, tadi cepat sekali dijudge sebagai sebuah kasus malpraktek gitu ya. Padahal untuk membuktikan malpraktek juga perlu proses ya. Ada proses assessment, audit dan lain-lain kan. Sehingga dan ada satu hal yang mesti diingat ya oleh kita semua bahwa dokter itu tuh basisnya kita niat baik ya. Kita berpraktek itu niatnya baik. Jadi kita memulai sesuatu dengan niat yang baik. When something is gone wrong, kita tetap ada di niat yang baik itu gitu. Jadi mungkin saya sih berharap tidak gampang menuduh orang
apalagi menjustifikasi secara publik sebuah ketidakpuasan terhadap pelayanan medis sebagai sebuah tindakan malpraktek. Dan satu hal Walaupun lagi, kemungkinan itu ada ya. kemungkinan itu selalu ada. Tapi ya itu tadi Ada proses yang harus dilalui Iya. dulu ya, Dok. ada proses yang harus dilalui gitu. Jadi itu gambaran umumnya lah ya. Sama seperti juga kalau kita bisa lihat di profesi-profesi lain gitu kan. Ada orang-orang yang menjalankan profesinya, niatnya baik, jalankan SOP, lalu hasilnya kurang baik. Nah, kan nggak bisa kita serta-merta bilang ini malpraktek. Gitu. Tapi kita harus jalani prosesnya benar nggak sih, niatnya benar nggak sih, langkahnya benar nggak sesuai dan segala macam. Nah itu yang panjang. Jadi mudah-mudahan sih kita semua terhindar dari hal seperti itu ya. Menurut saya sih kita punya ekosistem dunia kedokteran yang cukup baik ya, menurut saya dalam mengawasi itu ya, pendidikannya dan dari secara keilmuan juga kita semakin internasional ya. Saya lihat si standar keilmuan dan lain-lain. Bahwasanya memang dalam prosesnya ada ketidakpuasan, ada kurang nyamanan apa komunikasi atau apa ya, itu yang jadi PR kita bersama sekarang sebagai sebuah bangsa nih. Dan memang PR-nya banyak ya, dokter juga masih kurang, pelosok-pelosok itu juga butuh layanan dan kualitas pelayanan yang baik. Nah dok, saya mau, kan dulu kalau dokter tuh pokoknya ditempatkan suci, niatnya baik segala ya, tadi paritin ini apa hubungannya kayak anak bapak dan sebagainya. Sekarang kan mulai lingkungan juga ada terminologi komersial dan sebagainya ya. Nah, ada dibenturkan dengan idealisme. Tapi sebelum saya tanya, kalau di bidang hukum tuh tadi ada anekdot, juga ada anekdot antara lawyers dengan dokter katanya, kalau dan selalu yang menang itu lawyersnya, bukan misalnya dikasih contoh di dalam satu party ada lawyers pengacara dengan dokter ngobrol. Nah, setiap hampir 10 menit sekali dokter ini diganggu, ada pasien, Pak ibu-ibu tanya, terus dia sedikit ini konsultasi sampai 3 kali begitu. Akhirnya si lawyers tanya, dok ngapain itu pasien? Konsultasi, biasalah kan mereka pasien-pasien saya. Kalau konsultasi itu bayar nggak dok? Ya enggak lah, kan mereka cuma konsultasi gitu saja. Si lawyersnya bilang, nggak boleh. Setiap nasihat profesional harus dikenakan charge. Loh nanti pada lari dong pasien saya. Oh enggak, mereka paham katanya. Coba dokter nanti kirim bill charge itu. Kan ibu-ibunya juga bukan ibu-ibu miskin. Dikirimlah tagihan. Ya. Waktu itu masih 550 standar dokter spesialis. Kirim. Nggak lama kemudian dibayar sama ibu-ibu 3 gitu. Wah benar juga tuh pengacara. Tapi 1 jam kemudian datang tagihan ke dokternya. Oh, ada lagi tagihan. Ya, kalau tadi kan 500 sampai 1,5 juta, 2,5 juta dari dokter. Biaya konsultasi buat dokter kan ditagih dia oleh pengacaranya. Ya. Karena kalau pengacara gitu. Pengacara ya, begitu pengacara gitu ya. Nah, ini anekdot aja nih, Dok. Sebelum kita masuk kan gimana sih dokter kan sekarang dituduh lebih materialistik ya. Walaupun juga sebenarnya untuk sama juga dengan dunia lain, penghargaan secara ekonomis wajar saja. Tapi seringkali dituduh bahwa dokter ini lebih mementingkan nilai-nilai komersial, nilai-nilai ekonomis ya daripada nilai-nilai yang disumpah tadi ya, idealisme. Misalnya tidak perlu diperiksa, pokoknya periksa dulu lah biar biaya alat-alat itu bisa cepat break even point dan sebagainya. Gimana dok tanggapan dokter? Iya. Ya ini kan sebenarnya jadi dokter ada di tengah-tengah suatu sistem kesehatan ya. Sistem kesehatan itu kan ada cost dan biaya ya. Dan dokter itu hanya satuan unit yang saya rasa nggak terlalu signifikan dari keseluruhan sistem kesehatan itu ya. Konsultasi dokter, dari laboratorium, alat medis dan lain-lain ya. Dan menurut saya nggak bijak juga untuk menyatakan bahwa atau cepat buru-buru menyatakan bahwa seorang dokter itu komersial ya. Karena kita tuh bekerja di dalam sebuah
Sistem. Ya ada standar gitu. Standar gitu. Kita nggak bisa. Mama gini, kalau profesi lain lah katakanlah, konsultan apapun ya, konsultan si A konsultan, datang si B, si B ini orang biasa, mau charge-nya segitu aja. Kalau si C ini, wah keluarganya gini-gini, ini nggak apa-apa nih lo charge mahal. Mungkin di konsultan bidang lain itu lumrah ya. Tapi kalau kita kan hanya ada di ruang itu, kita bekerja di sebuah institusi, latar belakang siapapun yang datang akan sama. Apapun penyakitnya akan sama, gitu kan. Kalau misalnya ada konsultan lain, ini kasusnya berat nih, karena kalau ini dia waktu saya bilang nggak sama. Artinya justru itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita jauh dari nilai-nilai komersialisasi tadi ya, karena kita nggak memandang itu gitu satu. Bahwasanya ada cost akibat konsekuensi dari sebuah pelayanan, ya itu memang adanya seperti itu. Dan kita bekerja dalam sebuah panduan. Manakala kita menentukan pasien harus operasi atau tidak, itu semuanya kan terbuka. Bisa dipertanyakan, bisa diaudit, bisa dilihat, bisa di second opinion, third opinion, fourth opinion. Itu Bu, di dalam dunia kedokteran boleh ya, misalnya saya pasien seorang dokter, saya mau second opinion dulu nih dok. Itu kalau pasien saya dok, saya tunjukin dokternya. Kalau om saya pengen second opinion, saya akan tunjukin mungkin the best doctor, mungkin yang lebih baik dari saya, supaya dia bisa kasih second opinion yang lebih best gitu. Itu sangat biasa gitu. Kenapa bisa ada third, second opinion, fourth opinion? Satu, karena memang dalam melihat sudut pandang sebuah penyakit itu bisa beda-beda. Jadi seringkali juga pasien datang di waktu yang berbeda-beda, di mana perjalanan penyakitnya juga udah beda, sehingga mendapat diagnosis yang berbeda. Gitu kan. Jadi terbuka, dan kita mau komersialkan apa? Karena semua sudah ada setting standar biaya yang disiapkan oleh, kalau dari pemerintah ada BPJS, kalau itu dari rumah sakit swasta, semuanya kontrol. Semuanya dikontrol. Jadi mengenai penggunaan alat-alat kesehatan yang berlebihan, saya rasa itu juga nggak menjadi alasan untuk kita menggunakan alat berlebihan gitu ya. Karena alat itu bukan punya dokter, itu punya layanan, ya kan, punya layanan. Dan saat menjelaskan sesuatu untuk memeriksa pun ada reasonnya, nggak mungkin cek lagi, mungkin itu bisa debatable. Bahwa saya ada pendapat, kayaknya perlu lagi periksa ini, nggak perlu, itu masalah sudut pandang. Tapi artinya terbuka gitu ya. Jadi, tapi saya bisa menyadari bahwa semakin tingginya cost layanan kesehatan, itu membuat impresi orang, persepsi orang terhadap layanan kesehatan itu adalah komersial. Dan dalam hal ini kenapa dokter yang dipertanyakan? Karena dokter kita face of healthcare-nya gitu. Padahal tadi saya bilang di awal, kita tuh hanya satuan dari kompleksnya setting biaya sebuah layanan kesehatan gitu. Jadi ini tadi juga kita mesti belajar sebagai dokter bahwa kita itu face of sebuah healthcare, semua ketidakpuasan siap-siap untuk menyampaikan ke kita, dan kita mesti sikapi dengan hangat gitu, dengan dengan bijak ya, dengan bijak. Dan kalau ada pandangan seperti itu ya memang susah ya. Biaya kesehatan tuh di mana-mana semakin meningkat, dan kita terus berusaha menyiasati bagaimana biaya kesehatan ini turun gitu. Saya rasa semua punya peran ya. Alat kesehatan import ya, pemerintah mungkin menggalakkan ayo dong lokal aja, lokal gitu. Tapi ada beberapa teknologi yang memang harus dari luar, dan itu bahkan sebagian besar ya kalau di dunia kedokteran masih import ya. Untuk pencitraan, imaging, lalu obat-obatan, agen reagent untuk pemeriksaan lab, dan itu semua kan impor basisnya. Dan dia terikat juga oleh aturan impor gitu kan. Di samping itu harganya mungkin dolar gitu kan, lalu kita rupiahkan. Jadi ya memang masalah di mana-mana, makanya kita bersama-sama nih bagaimana sih supaya lebih efisien layanan kesehatan gitu. Dan itu PR semua kajian ya, kalau public health tuh kajiannya itu gimana supaya bisa lebih murah, cost ini lebih murah, itu kan dampaknya ke masyarakat gitu. Karena menyebabkan banyak konflik ya soal itu juga ya. Iya, dan itu merupakan salah satu, nah ini juga problem nih, salah satu tingginya ya angka orang berobat ke non medis, gitu. Sehingga menimbulkan komplikasi lanjutan atas penyakitnya,
dan tertundanya pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu. Nah, kalau korelasi antara pengobatan medis dan non medis gimana dok itu? Ya, jadi jadi kita tuh di dokteran tuh terbiasa sibuk sama apa yang kita layani gitu. Jadi kita nggak terlalu ngurusin, ini, tapi faktanya memang ada ya, keterlambatan pengobatan, beratnya komplikasi, makin beratnya penyakit, itu terjadi akibat orang menunda pergi ke dokter. Ya. Kemana? Ya ke pengobatan non medis gitu. Nah sekarang kita kan juga selain berpraktek, kita juga senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa edukasinya? Nah, edukasi seperti ini, bahwa di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia kesehatan, ya, enggak cuma dokter ya, kita selalu melakukan langkah-langkah penanganan berdasarkan bukti, berbasis ilmiah atau evidence based medicine. Evidence based medicine itu ada berjenjang. Paling rendah tuh expert opinion. Saya ini pakar, misalnya ahli kandungan, saya menyatakan sesuatu, oh legitimate ya. Tapi kalau di dalam keilmiahan saya paling rendah, nggak bisa dipakai sama sejawat lainnya. Nah, perbedaan yang nyata adalah bahwa kita harus berlandaskan evidence based tadi. Artinya apa? Kalau testimoni nggak bisa kita jadikan dasar untuk pengobatan. Itu perbedaannya nyata. Lalu jenjang berikutnya apa? Studi, research. Ya. Misalnya studi apa yang paling rendah? Observasi, nggak diintervensi observasi. Tapi itu belum cukup. Nanti paling tinggi namanya meta-analisis. Mengumpulkan semua studi digabungin, dianalisis. Oke, ini legitimate untuk bisa kita jalankan sebagai langkah medis yang baik buat pasien. Itu kan nggak ada di dunia yang non-medis ya. Tidak ada. Dan itu terbuka. Jadi kalau saya bilang, Om ini obat ini A, efeknya ini. Sama-sama bisa buka. Mau klarifikasi, bisa sama klarifikasi. Bahkan penulisnya, bisa kita kontak tuh. Kalau kita lanjutkan ilmiah, penulisnya ada, korespondensinya ada. Jadi kalau mau pasien, mau langsung saya pasien, saya bisa aja kalau mau iseng ke researchnya, saya diberikan saya. Artinya terbuka, itu dunia ilmiah gitu. Kita dalam dunia saintifik. Nah, yang kita informasikan kepada masyarakat adalah apabila kita melakukan langkah ilmiah ini, secara ilmiah telah terbukti kebenarannya, itu dapat memberikan kesembuhan, mengurangi penderitaan, menghindari kematian, gitu kan. Itu kita informasikan kepada pasien. Challenge-nya apalah? Bagaimana mentranslasikan konten ini menjadi sebuah bahasa yang awam, sehingga masyarakat bisa menerima, seperti dia menerima konten-konten hoax, konten testimoni, kan terbuka banget kan, beredar di grup WhatsApp dan lain-lain. Berjudul langsung ya, langsung di-share. Bagaimana tuh supaya acceptance-nya? Dan saya punya pengamatan karena ayah saya orang komunikasi, saya selalu ngamatin. Dan pas saya kan bikin acara televisi dan lain-lain, saya selalu tanya, kenapa nggak pernah ada acara kedokteran yang laris di TV? Kenapa ya? Yang satu mungkin karena topiknya nggak menarik ya. Yang kedua dibawakan dengan cara nggak menarik gitu kan. Jadi saya selalu punya pandangan seperti itu gitu. Nah itu evaluasi, dan saya berpikir bahwa kita sebagai dokter juga harus pandai-pandai berkomunikasi gitu. Karena kita punya ilmu, kalau nggak orang tahu dan nggak bisa gunakan ilmu kita juga kita nggak berguna kan. Nah, kita harus pandai berkomunikasi juga. Tapi di media sosial mulai banyak dokter yang itu senang sekali saya. Yang apa namanya bisa berkomunikasi dan saya lihat penontonnya jutaan juga ya. Padahal cuma berapa menit gitu ya. Gitu. Saya lihat juga di Instagram dokter itu reelsnya benar-benar yang nonton banyak sekali ya dok. Iya. Ternyata jadi menarik gitu. Ya, jadi sempat juga research tentang dokter. Saya lihat reelsnya itu banyak sekali loh yang lihat. Jadi dari dulu saya termasuk yang mempertanyakan. Ya, kita kan juga pasien ya, Om ya. Kita juga merasakan kalau tadi paradigma tadi saat berobat kok dokternya susah ditemui, atau susah berkomunikasi, informasi nggak lancar dan lain-lain, atau jarang muncul lah gitu kan. Saya berpendapat bahwa kita harus punya peran di masyarakat yang sedang berubah ini, gitu kan. Tampil dulu kita penyuluhan di puskesmas, gitu. Sekarang kita penyuluhan di ruang digital. Lah,
itu kan komunikasinya berubah terus. Nah, kita harus ikuti supaya orang aware. Gitu. Kalau contohnya misalnya saya nih, saya praktek di kebidanan kandungan, subspesialisasinya adalah fertility ya. Suburan ya. Suburan. Dan kita punya layanan bayi tabung. Ya, challenge kita adalah bagaimana bisa menginformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa bayi tabung itu bisa di Indonesia loh. Bisa di Indonesia, lengkap layanannya semua ada, bisa kemana aja, makin banyak sekarang. Itu challenge-nya. Di tengah banyak orang-orang yang berobat luar negeri dan lain-lain. Itu sebenarnya hak aja nggak masalah. Cuman kalau mereka nggak tahu bahwa kita sebenarnya bisa, kan kasihan juga gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Nah itu hal fungsi seperti itu juga senang sekali teman-teman di bidang masing-masing itu bergerak juga gitu untuk memberikan informasi. Nah dok, sekarang yang human interest nih, kenapa sih kalau dokter itu biasa kalau menangani kasus misalnya anaknya, istrinya, nggak pernah dia mau keluarganya sendiri, pasti dikasih ke dokter lain gitu ya. Walaupun sama-sama misalnya dokter kandungan, Sama-sama dokter jantung ya. Sama-sama ahli. Ini sebenarnya preferensi pribadi. Preferensi pribadi. Bagi sebagian orang yang tetap menangani, nggak apa-apa, confidence gitu. Memang. Tapi hampir jarang tuh dok. Dari kenalan saya dokter relasi pasti ditangani oleh dokter lain umumnya. Bagi yang nggak melayani, itu tadi konflik of interest. Nah, saya mau jelasin dengan kasus, jadi supaya kita bisa sama ngerti. Saya sendiri alamin. Jadi waktu istri saya hamil anak pertama, saya masih sekolah spesialis. Sekolah udah boleh dong, udah jam 3 gitu kan, udah punya ilmu kan. Kan tiap hari kita ngelayani pasien di rumah sakit pendidikan. Terus saya mengalami keluhan, refleks di hamil muda. Harusnya istri saya nggak perlu khawatir karena suaminya kan calon dokter kandungan. Tapi di rumah itu yang paling khawatir saya. Itu satu. Yang kedua, saya bilang gini, kita ke dokter kandungan ya. Kita lihat, saya bisa beralasan, saya kan belum dokter kandungan. Terus, enggak deh kalau kamu jadi dokter saya, kamu kan. Nah, saya bilang kalau saya jadi dokter, saya akan mudah menyatakan 2 minggu nggak usah kemana-mana, bed rest saja. Tapi saat saya bed rest, 2 minggu istirahat nggak usah kemana-mana. Di saat itu kita mau pergi, mau jalan-jalan ke Singapura apa, udah punya tiket segala macam hotel. Lalu saat itu keluar dari mulut saya lihat wajah istri saya merah, sedih segala macam itu. Langsung tuh ya konflik of interest kan jadinya kan, kita mau di pihak sebagai pasien apa enggak, sebagai suami atau sebagai dokter nih kan. Sedang kita ke dokter aja, akhirnya kita ke dokter. Itu persisian saya pertama dengan masalah pertanyaan tadi ya. Oh memang rasanya nggak mudah ya kalau misalnya kita memutuskan sesuatu yang dalam kondisi nggak subjektif, nanti yang korban kasihan pasiennya. Akhirnya apa? Dokter yang kita konsul membolehkan jalan-jalan, nggak ada masalah. Jadi kekhawatiran saya berlebihan karena di istri saya. Tapi saat saya mau menjalankan advice juga saya berat juga karena di istri saya melihat reaksinya. Kan kita ada konflik of interest. Itu manusia ya. Nah, itu satu. Yang kedua, pada saat mau persalinan, saya masih sekolah ke senior saya juga. Saya juga seperti itu. Memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya, tapi untuk yang anak pertama kedua saya ikut operasi, tapi sebagai asisten. Saya bantu istri saya dan lain-lain gitu kan. Dan saya itu satu heroik sekali, wah anak sendiri, dua saya lain gitu kan. Nah itu terjadi anak ketiga, saya memutuskan saya menjadi pasien aja. Saya rasa udah nggak sanggup lagi untuk menyentuh, melakukan tindakan apapun ke kamu, ke istri saya gitu kan. Menurut saya kayak saya ada perasaan nggak tega atau apa. Dan yang paling sering menjadi pertimbangan adalah konflik interest pada saat terjadi sesuatu yang kita pikirin itu nggak bisa objektif, Om. Jadi ada expectation sama tinjauan ilmiah menjadi satu. Ya. Itu akan memperlambat kerja. Umpamanya jadi pendarahan. Saya mikirin pasti bukan tindakan pertama, saya mikir aduh gimana nih kira-kira. Ya itu sebagian orang nggak gampang untuk mengendalikan itu. Saya termasuk, saya memilih untuk udah saya di pasien saya video-video aja gitu kan. Tapi
bagi sebagian orang juga banyak yang nolongin lahiran anaknya sendiri juga ada. Ada ya. Ada yang nggak sengaja karena dokternya kebetulan dia di situ, ada juga yang memang memang dari awal itu ya ini itu preferensi pribadi, cuman kebanyakan memang seperti itu. Kalau keluarga sendiri kasih orang lain deh supaya lebih Si dokter lain ya. objektif, ya. Karena kalau perdarahan khususnya persalinan ya, dalam persalinan 1 menit kalau kita lalai itu 500 cc darah hilang Keluar ya. keluar. Darah manusia kan sekitar 5 sampai 6 liter. 1 menit, 2 menit kita blank, 1 liter darahnya hilang. Dan pada saat orang yang kita cintai mengalami sesuatu hal masalah, reaksi kita mungkin blank dulu. Mau ngapain nih? Iya. Berapa detik kebuang. Jadi hal seperti itu yang mungkin jadi pemikiran dokter-dokter lainnya nggak subjektif, nggak objektif ya gitu. Oh, Jadi gitu ya. Jadi dokter pun adalah manusia, Manusia ya, juga. ya. Bukan robot yang bisa menekan perasaannya gitu ya. Nah, ini juga kita bagian human interest-nya nih. Kan dokter Yasin ini dokter kebidanan dan kandungan. Iya, betul. Ya. Biasanya kan kebidanan dan kandungan nih memeriksa bagian-bagian yang sensitif dari para wanita gitu ya. Istri cemburu nggak sih? Oh. Jadi enggak lah, itu kan Atau dokter-dokter lain iya, bagaimana melihat ini? Ini kan pertanyaan orang awam aja gitu ya. itu juga ya itu pemikiran yang lumrah dan memang ya itulah profesional, definisi profesional ya. Jadi kita profesional gitu, nggak ada terbesit pun untuk hal-hal yang lain yang bisa mengaburkan penilaian kita. Jadi ya memang, dan itu yang kita latih dan dididik sejak awal, profesionalisme. Dan untuk mencapai ke sini itu perjalanannya panjang ya. Jadi kalau guru-guru saya bilang itu pendidikan kedokteran itu bukan sekedar nggak jadi ahli bisa tukang gitu, tapi ada proses kepribadian di sana. Ya, membangun sebuah kepribadian, profesionalisme, terus fokus, terus nggak nyeleneh, nggak selengean dan lain-lain gitu. Apa karena itu Nggak kemudian dimungkinkan profesi dokter dikenal sebagai konvensional gitu ya? Apa konservatif lah, konservatif, kaku ya kaku, kan? ya. Dan harus mempertahankan seperti itu. Saya punya pemikiran ya, bahwa profesi dokter itu adalah profesi yang harusnya paling sunyi di dunia ya. Paling apa? Paling sunyi. Oh, paling sunyi. Kita nggak boleh mengambil untung atau apa ya namanya ya, sosokan. Kalau ada yang sembuh tuh karena kita. Nggak boleh kayak gitu. Apa hak kita? Kita tahu kok sama saat kita belajar. Kita cuma ngelakuin hal yang memang ya kita lakukan, yang kesembuhan dari Tuhan, dari Allah gitu kan. Kita nggak boleh sombong sama apa yang kita lakukan. Semuanya kehendak yang di atas. Jadi saat profesi lain bisa merayakan, lawyer bisa party dia, wah gila habis sidang menang, arsitek bisa peresmian gedung, kita nggak ada peresmian udah bayi kembar 2 lahir gitu, nggak ada, itu udah humble aja gitu. Maksudnya nggak didesain seperti itu, otak kita juga desain seperti itu. Apa karena itu di kode etik kedokteran disebut tidak boleh memuji diri sendiri? Iya, gitu? termasuk itu, tidak boleh sendiri dan harus wajar gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi ya konservatif, profesional harus ada seperti itu, yang nggak boleh kayak begitu. Dan itu yang membedakan kita antara kita dengan dokter di luar negeri ya. Luar negeri kan boleh muji diri sendiri, boleh beriklan dan lain-lain. Iya. Yang sampai iklannya pun bisa kita di media sini kan. Ya, iklan dari Singapura, dari Australia, semua beriklan di sini kan, di rumah sakit sekitar. Kita nggak ada. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Dan memang ya menurut saya nggak patut juga lah. Kita profesi yang sunyi, udah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita akan buat sampai mati. Bahkan sama istri pun kita nggak cerita kan. Kamu ngapain tadi operasi? Dia nggak tahu. Kita mungkin kita tadi habis ngadepin apa gitu. Atau kita ngeliat sakratul maut depan kita. Yang semuanya bagi orang pada umumnya menyakitkan ya. Saya melihat pertama kali orang meninggal depan saya itu menyakitkan, tapi kita sama siapa? Kita sama ibu saya, bapak saya. Enggak. Makanya ada seorang terbedah dari Amerika, dia nulis buku. Dia bagus nulis buku, potongan-potongan pendek selama dia bersekolah. Dia cerita bahwa kalau di pertemuan dokter dari seluruh dunia gitu ya, atau dari seluruh Amerika lah pada kasusnya, mereka tuh nggak saling kenal. Tapi mereka tuh saat bertemu, mereka layaknya teman dekat aja.
Karena mereka membawa kesamaan perasaan, kesamaan kesunyian yang sama gitu. Mereka nggak bisa cerita, gue kemarin habis nolong pasien begini, alhamdulillah hidup loh. Nggak mungkin kita ngomong ke orang kayak gitu. Saya habis CPR, balik pasiennya, return of circulation tuh namanya, balik. Nggak boleh kita itu mengembar-gemborkan gitu. Jadi kita sunyi udah kita istri pun beruntungnya saya alhamdulillah istri dokter juga. jadi dia paham dan dia melewati, dia tahu lah sekolahnya gimana. Dan memang tadi yang Om tanyakan tuh, gimana Cuk Guru nggak? Ya bisa jadi ada orang-orang yang memang nggak bisa memahami kerjaan suaminya apa gitu. Saya baca tuh ya dok di sejarah kedokteran waktu Hippocrates yang pertama-tama tuh kode etiknya harus menghormati tubuh manusia baik yang hidup maupun yang mati katanya walaupun dibedah tapi dengan penghormatan gitu ya sedemikian dokter itu dan itu dibina sejak kita baru masuk kedokteran. Jadi kalau Pak Susi ini lihatnya apa? Kalau mau jadi entertainer selama di lingkungan ini boleh sebagai entertainer, tapi begitu masuk ke ekosistem sebagai sebuah layanan kesehatan, diam gitu. Apa yang kita lakukan bukan peran kita kerja sesuai dengan profesionalisme aja, gitu. Jadi saya rasa ya lucunya seperti itu. Anda banyak yang mengeluh kan, jarang pulang atau nggak ketemu atau lagi mau pergi tahu-tahu pergi, jengkel buat orang lagi mau pergi sama-sama tahu-tahu pergi gitu. Anak saya aja lucu, ayah emang nggak bisa teman ayah aja ngoperasi gitu. Ayah kan lagi bersama aku nggak bisa gitu, tapi ya seperti itu gitu. Jadi benar dengan wartawan ya anak-anak sudah mengerti tapi ya dok kayak gitu ya. Mereka mengerti ya, pada akhirnya mereka akan mengerti. Tergantung bagaimana kita bisa mengenalkan gitu ya. Nah, masih yang human interest dok. Saya kalau ke dokter spesialis kalau lihat dari teman-teman relasi, kalau praktek kok pasang musik klasik gitu. Oke. Hampir sebagian besar Suka gitu klasik, ya. Pasang musik klasik gitu. Bukan musik dangdut nih Yofi ya. Kalau di ruang operasi gitu kan. ya, Pak. Tapi hampir semua kalau saya ikutin ya, saya nggak masuk ke dalam itunya, terus saya keluar, tapi mereka pasang musik klasik gitu. Ada yang suka klasik, ada yang suka jazz, ada yang suka pop, yang lebih macam-macam yang kalem-kalem biasanya. Ya, lebih slow. Sebenarnya itu kan bagian dari menciptakan kondisi yang menyenangkan untuk bekerja ya. Bayangkan kita bekerja berjam-jam, ya segini kan ruang praktik dokter ya. Tiap hari lingkungan kita kan begini-begini aja, gitu kan. Dengan orang yang sama tiap hari, tugas rumah sakitnya sama berjam-jam gitu. Jadi mungkin tuh satu cara mengatasi kejenuhan dan juga merefresh ya supaya, dan juga banyak pasien yang seneng kan. Oh nih sekarang kan trennya kan kita harus perhatikan wellness lah. Nggak cuman sakitnya apa, habis itu enggak kan, kita kan perhatikan juga kenyamanan dia. Mungkin pasien senang juga, jadi happy kan dengan musik, turun tensionnya gitu kan. Makanya bahasa suka, dok saya kalau di rumah tensi tinggi, ukur begitu ke dokter tensi turun. Alhamdulillah. Ketemu dokternya jadinya lebih baik perasaannya. Yofi ada pertanyaan lain apa? Sudah cukup. Nah mungkin kembali ke masalah hukum. Jadi dok lebih banyak persoalan itu kalau hukum harus dibagi dua ya. Satu secara pribadi yang tidak terkait dengan dunia kedokterannya, itu tidak bisa dikaitkan dengan dunia pribadi, dia hutang, dia pribadi tidak disukain orang, melanggar lalu lintas dan sebagainya. Yang kedua yang kita harus lebih hati-hati adalah kalau itu menyangkut praktek dokternya. Ya, itu harus benar-benar diperiksa. Ya, walaupun dokter tidak dunia kedokteran khususnya para dokter tidak imun terhadap hukum, tetapi memang tidak mudah ya untuk memberikan adjustment begitu saja. Gimana itu dok? Jadi ya memang, jadi kita sebagai dokter aware bahwa output atau outcome dari penanganan kita terhadap pasien itu bisa dua ya, bisa happy, bisa nggak happy. Nah, masalah nggak happy ini itu yang seringkali bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Tentu saja karena ini sifatnya pelayanan atau servis, perlu ditelusuri lebih lanjut lah, atau lebih bijak untuk menilai bahwa ini permasalahannya ada di mana, gitu kan. Itu satu. Yang kedua,
kita selalu melakukan pekerjaan dalam panduan aturan patron batas tertentu yang sudah kita jalani sehari-hari gitu ya. Dan memang segala macam tindakan kedokteran, obat yang kita berikan itu tidak serta-merta 100% ya, bisa menimbulkan efek yang kita harapkan. Dan kita senantiasa melakukan langkah-langkah meminimalisir agar hasilnya bagus. Misalnya apa sih? Misalnya alergi obat ya. Kita suka ditanyakan ada alergi obat nggak? Even kalau kita kasih paracetamol aja bisa alergi ya. Itu salah satu tindakannya, kecil tapi bermakna. Ada alergi obat nggak Bu? Nggak ada. Tapi ternyata setelah dikasih obat yang A, sudah ditanya tidak alergi obat, lalu ada reaksi alergi obat, itu bisa menimbulkan ketidakpuasan. Saya dikasih obat. Itulah yang asal mula orang-orang bisa main gampang ngomong praktek misalnya. Padahal kalau ditelusuri banyak lagi tidak. Jadi menurut saya pasien punya hak untuk menyatakan ketidakpuasannya, ketidaknyamanannya terhadap dokter, karena kan sebagai konsultan setara ya, mitra ya. Dan dalam mengatasi ketidakpuasan atau ketidaknyamanannya atau hasil yang kurang baik, ada pasien yang memberikan lagi dokter kesempatan untuk memperbaiki, ada juga yang udahlah, saya nggak mau ke dokter lagi, saya cari dokter lain. Nah, jadi ya itulah banyak variabel sekali harus gitu. Dipelajari benar ya. Jadi ada closing statement? Ya, closing statementnya apa ya? Seru ya. Mungkin untuk para pasien yang sering salah paham gitu. Jadi pertama gini deh, saya mungkin mewakili teman-teman dari Dokter Indonesia. Ya, terima kasih kepada masyarakat ya yang senantiasa mempercayakan kita untuk bisa melayani, untuk bisa membantu, ya menemukan penyembuhan, mengobati berbagai macam masalah kesehatan ya. Dan kita harapkan kita ini akan menjadi lebih baik apabila ada dukungan dari masyarakat ya untuk bisa membuat kita belajar lebih giat gitu, bekerja lebih keras lagi untuk bisa melayani masyarakat. Jadi ya terima kasih ya, saya harap segala macam masukan dan koreksi tadi yang dibicarakan di awal itu menjadi cetus juga buat kita memperbaiki diri ya. Lalu yang kedua, untuk teman-teman dokter ya, saya rasa terus berkarya, terus bekerja ya, karena memang di balik kemuliaan ada kewajiban ya. Jadi memang kita tidak bisa nafikan bahwa memang saat kita menyandang profesi ini kita dihadiahi masyarakat sebuah kepercayaan, ya, kehormatan. Jadi kita jaga sebaik-baiknya dan kita belajar juga untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menangani masyarakat serta berkomunikasi terutama ya, karena sebagian besar masalah itu awal dari komunikasi dan bisa dipecahkan melalui komunikasi. Dan saya rasa PR besar kita sekarang ini banyak ya, masalah kesehatan. Indonesia ini dalam situasi mix. Kalau zaman dulu kita dirundung oleh masalah yang sifatnya lingkungan, infeksi, TBC, malaria. Lalu saat ini kita berada dalam transisi di mana masalah-masalah kesehatan degeneratif ya, akibat gaya hidup, diabetes, stroke, jantung juga meningkat. Negara-negara lain pada saat dia pindah ke epidemiologi, ke penyakit yang mulai penyakit degeneratif, infeksi sama lingkungan udah selesai, udah nggak ada lagi itu TBC, udah nggak ada lagi demam berdarah, udah nggak ada lagi penyakit. Tapi kita sekarang semua muncul di sini semua. Jadi ya ini menjadi panggilan buat kita semua untuk sama-sama memendahi ya. Semua punya peran untuk bisa membuat bangsa kita lebih sehat lagi lah kira-kira. Gitu. Mungkin itu aja kali. Terima kasih Dr. Yasin di tengah kesibukannya datang ke sini dan mudah-mudahan ini tidak yang terakhir kali kita bikin episode selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Yasin. Terima kasih Om. Demikian pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan Dr. Yasin mengenai dunia kedokteran, lebih khususnya lebih dunia dokter yang terjadi belakangan ini, kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Mudah-mudahan dengan keterangan Dr. Yasin kita lebih clear, lebih jelas memandang persoalannya. Sebelum saya akhiri seperti biasa, tegakkan hukum, berikan keadilan. Salam.